Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan diri. Saya Said Al Murtada dengan NIM 440 321 00465 sorry 440 321 650043. Saya dari Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi di D4 Universitas Diponegoro. Saya izin untuk menjelaskan secara teori untuk tugas 13 dikarenakan saya menggunakan sebelumnya disclaimer, saya telah menggunakan dua perangkat dan beberapa kali mencoba troubleshooting dengan GPT, dengan Gemini, dengan AI lainnya untuk berkonsultasi. Namun saya tidak mengerti mengapa terjadi error. Kemungkinan besar adalah pengaruh dari let's see. Mari kita lihat. Untuk penjelasan, si Visual Studio ini itu berada di file, lihat, file D. Namun di dalam file D, untuk file D saya itu adalah terkhusus hanya untuk penyimpanan dan untuk pemrosesan dikirim melalui atau berkas-berkas dari semua aplikasi yang ada di laptop ini ada di OS C ini dan diproses di sini. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena pasti dia ada di sini. Lihat PyCharm, cursor, VS Code. Lihat, disinilah dia menggunakan berkas-berkas segala macam. Jadi untuk menjalankan Visual Studio, kita memerlukan beberapa byte atau gigabyte untuk memprosesnya. Sedangkan punya saya 257 itu sangatlah sedikit, bahkan di bawah minimum yang dibutuhkan, bahkan ini sedikit merah. So disclaimer selesai. Lihat, kita coba uninstall dulu. Ini kita restart. Di sini kita ulang dari awal. Bentar, kita ke file, terus ke close editor, terus close folder. So balik ke tampilan awal. Di sini sudah saya fiksasi. Kemudian kita tes berdasarkan dari modul. CMake sendiri itu adalah aplikasi yang dimana sudah diterangkan di sini. Kita bisa membuat Unix Makefile Generator, terus Ninja Generator, dan Visual Studio 16 2019 adalah project. Kita membuat project Makefile ya seperti ini. Jadi kita akan membuat pertama kita ke generate, habis itu bukan dari sini dulu nih, source file, terus generate, terus install file, binary package, installing packaging ya. Bisa lihat di sebelah sini penjelasannya adalah CMake adalah build system generator, alat yang membuat berkas build Makefile project Visual Studio Ninja dari konfigurasi yang ditulis dengan name bernama CMake-list. CMake bukan compiler, tapi membantu compile bekerja dengan sistem beragam portable. Contoh, CMake arsitek, compiler tukang bangun, make pekerjaan seperti itu. Mengapa penggunaan CMake? Portabilitas lintas platform. Satu, CMake-list dapat digunakan di Windows, Linux, Mac, dan Mac OS, yaitu Apple. Manajemen project modern mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Integrasi dengan IDE, didukung Visual Studio, C-Lion, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Menyederhanakan build, menghindari penulisan Makefile manual yang salah atau sulit dipelihara. Itu tujuan dari Makefile. Kita fokus kepada sini. Kita klik di sini. Just make sure kita hanya membuktikan bahwa kita sudah mengikuti step by step semuanya. Di sini kita dapat menginstal, karena ini Windows, otomatis dia akan mengkonfigurasi Windows kita sendiri, jadi tidak perlu ada Windows X 84, 82 segalanya. Di sini juga ada beberapa versi ya. Kita Windows, kita menggunakan MSI. Lihat, kita download,
kita save. Oke, anggap kita save, kita masuk ke download. Lihat di sini versinya adalah 4.20. Oke, di sini juga 4.20. Artinya ini adalah versi terbaru. Oke, untuk pengecekan kembali kita membuka CMake. Oke, di sini nggak ada masalah. Lihat, nothing problem. Reload change, delete change, no problem. See, nggak ada masalah. Oke, kita close it. Berarti dia bisa terbuka. Terus kemudian masuk ke step kedua, kita menggunakan MySys2. Lihat, untuk codingan ini saya sudah menjalankan. Lihat, kita akan menggunakan ini. Lihat, warning skipping, artinya skipping, up to date is skipping, berarti dia skip. Warning ini keluar karena ya there's not to do, artinya sudah up to date. Oke, kita ke widget yang ini. Oke, sama sudah berarti artinya kita sudah mengcompiler, kemudian kita menginstal CMake-nya, kemudian kita add extension. Oke, di sini saya menggunakan, oke, kita buat file dulu ya, open folder, kita bikin di sini yaitu di OSC dulu. Oke, kita coba. Yuk, di sini cm extension. Ya, ini kita install. Lihat, nothing problem, right? So, okay, just make sure kita refresh dulu. Oke, nggak ada masalah. Lihat, nggak ada masalah. So we just quick run, quick start, then come, boom, ada error seperti ini. Command CMake quick start resulted in error. Lihat, and allowing error occur. Please consult with log for module for more details. Oke, artinya di sini kita gagal ya untuk melanjutkan step ini, yaitu dimana kita akan Shift P, Command L adalah itu untuk menampilkan yang saya tadi, yang buat menampilkan ini. Lihat, gagal. So kita close folder dulu, then we go the new folder. Tadi OS kita lah coba di D, kita cek extensionnya aktif ya. Oh ya, kita apply dulu aja ini ya. Oke, bismillah, let's go. See, error. Oke, ini saya juga bingung karena saya sudah mencoba beberapa kali, bahkan saya pindah perangkat. Saya punya bukti bahwa saya pindah perangkat. Bentar ya, let's try this first. Oke, lihat, kembali error. Saya sudah lelah dengan ini. Saya tidak tahu errornya kenapa. Nah, oke, coba kita screenshot. Oke, kita kirim ke Google. Nah, ini bentar, sepertinya tidak ter-screenshot tadi. Oke, kita buka manual aja. Harusnya di sini screenshot terus baik. Oke, nice. Oke, kita pindah ke sini. Oke. Searching translate to Indonesia. Kesalahan seperti visa kerukan ini seringkali perbarui VS Code eksternal sudah. Lihat ya, perbarui VS Code ekstensi dan ekstensi sudah. Install ulang notifikasi sudah. Verifikasi variabel lingkungan. Oh wait, GCC harusnya nggak ada ya aplikasinya ekstensi ini kayaknya GCC plus ini di Macy's.
Di sini dia. Coba, aku juga penasaran jujur untuk masalah ini, namun saya tidak mengerti mengapa seperti ini dan terus seperti itu. Oke, kita coba. Kita langsung skip ke di mana ya? Oh ya ya ya. MSys. Maksudnya di sini tuh ada codingan yang di mananya? Ini nih, min.gw ini. Lihat. Oke, sure, kita copy ini. Kita ke MSys, paste. Oke. Hati-hati di sana ada gambar dolar, kita harus menghapusnya. Malah disuruh reinstall. Oke, kita coba aja dulu. Karena kita lihat this space, lihat processing packaging. Oh my god, berapa lagi nambah nih? Lihat, sudah. Try first again. Start, masih sama. Coba kita close folder, ekstensi. Seperti yang bilang tadi, coba kita disable, uninstall, install, disable, enable. Saya jujur penasaran ini kenapa ini. Kalau kita langsung gini, wait, nggak ada yang terjadi, so kita harus buka folder sekali lagi. Come on, start. Sama, lihat masih muncul warning yang sama. Kita ke D, yep, select this one, langsung. Fix ya, sudah tidak ada harapan. Oke, di sini akan saya lanjut dengan pembahasan secara teori aja ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa melanjutkan. Oh ya, untuk bukti sendiri, saya memiliki bukti di sini. Lihat, ini di sini lihat dari GUI-nya aja, lihat dari tampilan Windows-nya sudah berbeda. Lihat di sini sudah jelas ada ikonnya. Saya meminjam laptop orang, lalu kita lihat ya, itu sudah berbeda dari GUI saya tersendiri. Lihat di sini mesin searchingnya dia masih Yahoo, sedangkan mesin searching saya adalah, lihat, langsung Google. Oke, di sini saya screenshot install benar-benar saya mengikuti dengan apa yang ada pada modul. Kemudian kita skip. Di sini saya memastikan, lihat, saya memastikan, kemudian boom, tetap terjadi error. Ada kemajuan beberapa, jadi di sini kita akan membuat alur CMake-nya dulu, build-nya. Jadi kita di sini ketik show all command, kemudian di sini quick start. Kita habis quick start kita memasukkan nama project. Di sini kita bebas ngapain aja. Aku di sini waktu itu nulisnya nomor 13. Oke, di sini pilih C++ seperti yang ada di gambar, ya benar. Oke, enter, terus create from compiler, ya kita create langsung enter, kemudian skip, bakal muncul seperti ini. Nah, di sini saya muncul ini, yang ini nih, dua dari ini itu muncul. Lalu saya mengklik ini, lalu enter. Di sini harusnya di sini. Nah, pas setelah kita enter dari sini,
build ke sini. Nah, di sini kita ketik build ini, itu error. Di bawah sini kan ada build nanti nih. Itu ketika saya klik itu tuh error. Pasti langsung error dan muncul seperti yang digambar ini. Dan beberapa kali saya uninstall itu 3 jenis berbeda-beda. Kadang muncul seperti ini di laptop yang situ ya. Kadang muncul seperti ini, lalu saya uninstall, saya ubah semuanya lagi. Errornya berbeda, namun saya lupa untuk screenshot, namun berbeda. Dan ini yang terakhir yang saya sudah tidak mengerti. Masukkan ke GPT juga, nothing troubleshooting, nggak ada yang berguna. Oke, kita skip. Kita skip. Oke, sini untuk penjelasan si Mac ini, aplikasi ini adalah mungkin saya yang kurang memahami atau saya yang salah install, saya tidak begitu mengerti, but I'm sure selama ini saya berhasil dengan pembuktian bahwa sini ada 13 total file tugas, saya sudah mengerjakan semua. Namun saya kesulitan di nomor tugas 13 ini, dimana kita harus menggunakan CMake ini. CMake ini saya tidak mengerti begitu jelas mengapa terjadi seperti ini. Oke, untuk penjelasan praktikum kali ini di modul 13, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk pengertiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan dan kelalaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.